Banyak orang yang bingung dan mempertanyakan kenapa situs Pickworker sekarang mengharuskan pekerjanya untuk memverifikasi identitasnya. Apakah sebenarnya aman bila kita memverifikasi identitas tersebut? Menurut saya pribadi, ini masihlah aman. Karena situs Google dengan AdSense-nya saja mengharuskan pekerjanya untuk memverifikasi identitasnya. Bahkan pada awal tahun 2022 kemarin, pekerjanya mengharuskan memasukkan NPWP-nya juga. Sehingga, kenapa kita mesti takut kalau situs Pickworker juga mengharuskan memverifikasi identitasnya juga. Selain itu, ada situs Pickworker juga yang mengharuskan pekerjanya untuk memasukkan identitasnya, sehingga nanti akan dikirimi surat berupa nomor PIN untuk diverifikasi di situs tersebut. Penjelasan tentang verifikasi di situs Pickworker ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Silahkan Anda cek kembali video saya yang berjudul Syarat Bisa Withdraw di situs Pickworker. Saya sendiri sudah memverifikasi identitas saya di situs Pickworker dan dalam keterangannya tersebut menyebutkan bahwa karena fakta bahwa freelance online melibatkan pengiriman dan penerimaan uang, regulator keuangan AS mengharuskan bisnis kami untuk mengikuti protokol AML, yaitu anti pencucian uang, dan KYC, kenali pelanggan Anda yang tepat. Regulator berusaha mencegah platform online digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang dan melanggar sanksi AS dan Undang-Undang Anti Terorisme. Kami memiliki prosedur fisik dan elektronik untuk menjaga keamanan informasi yang kami kumpulkan. Atas dasar hukum bunga yang sah, pencegahan penipuan, kewajiban hukum, dan perlindungan kredit. Sehingga bisa disimpulkan memverifikasi identitas tersebut untuk menghindari yang pertama adanya pencucian uang, yang kedua sudah peraturan yang ada di negara Amerika, yang ketiga takut adanya pelanggaran sanksi dari negara Amerika, yang keempat undang-undang anti terorisme, yang kelima adanya suku bunga, yang keenam adanya kewajiban hukum, yang kelima perlindungan kredit, dan lain sebagainya. Dan tentu saja situs Pickworker memiliki prosedur fisik dan elektronik untuk menjaga keamanan informasi yang dikumpulkan. Sehingga jangan takut data Anda disebarluaskan atau digunakan untuk perbuatan yang tidak baik. Dan ada satu lagi yang menurut saya diadakannya proses verifikasi identitas ini, yaitu karena adanya pekerjaan berupa gig ini. Ini merupakan program baru yang ada di situs Pickworker, yang mana broker bisa menetapkan langsung pekerjanya secara one by one, seperti misalnya membuat tampilan foto menjadi jernih dan lain sebagainya. Sehingga broker mesti mengetahui pasti pekerjaannya ini dari mana asalnya, real atau tidak, dan lain sebagainya. Untuk itu, bagi Anda yang belum memverifikasi identitas, Anda bisa mengikuti tutorialnya berikut ini. Oke, saya sudah membuka situs Pickworker-nya. Sekarang akan saya login terlebih dahulu. Dan di sini terlihat ya, saya disuruh memverifikasi ya identitas saya. Langsung saya klik link identitas KYC ya. Dan di sini terlihat foto profil saya pun masih foto profil gadungan ya. Dan yang pertama saya masukkan ini adalah nomor KTP saya ya. Silakan Anda masukkan nomor KTP Anda berdasarkan KTP ya. Setelah itu tulis nama awal Anda ya, dan juga nama akhir Anda, dan di sini tanggal bulan lahir ya. Silakan Anda tulis. Setelah itu alamatnya ya, silakan berdasarkan KTP ya. Di sini kotanya saya pilih Bogor dan ini provinsinya Jawa Barat ya. Dan di sini negaranya Indonesia. Di sini ada kode posnya, saya tulis 16330 ya. Saya klik, oh ini mungkin saya copy saja ya, karena sama. Oke, setelah itu saya save personal. Nah, ini saya save aja. Oke, setelah saya save, di sini terlihat
Saya klik identitas atau KYC. Di sini sudah masuk ya. Nah, ini saya disuruh upload identitas ya. Saya upload KTP saya. Oke, di sini ada KTP saya. Mungkin nama filenya saya ganti dengan nama saya ya. Oke, setelah itu saya klik open ya, dan saya klik upload identitas dokumen. Saya klik lagi identitas atau KYC-nya. Di sini your personal identitas information ya. Selanjutnya masih disalahin, berarti ada yang kurang. Di sini bisnis, kalau Anda sudah mempunyai bisnis sendiri ya. Ini saya biarkan saja. Oh, ternyata KTP saya ini terlalu besar ya filenya. Ini maksimal 2 MB. Sekarang akan saya kompres dulu atau saya kecilin. Di sini saya kecilinnya pakai aplikasi Paint aja ya. Selanjutnya saya klik resize ya. Dan di sini horizontalnya saya pilih 60 ya. Otomatis vertikalnya pun 60 ya. Setelah gambar menjadi kecil, saya pulang ya. Di sini saya klik desktop dan namanya sudah. Saya close. Dan sini terlihat di desktop ya. Dan ini filenya sebesar 751 KB ya, sudah mengecil. Dan saya upload ulang di desktop dengan nama saya. Oke, saya upload ulang. Oke, saya klik identitas atau KYC. Di sini terlihat ya, statusnya itu personal identitas information sudah benar, terus identitas dokumen upload sudah benar. Selanjutnya saya klik submit KYC for review ya, agar yang disalahin ini terchecklist ya. Setelah saya submit, maka terlihat sekarang sedang diverifikasi. Dan di sini perhatiannya silakan Anda baca. Saya menggunakan Google Translate ya. Saya paste nih. Di sini terlihat harap jangan mengirimkan email ke dukungan untuk menanyakan berapa lama peninjauan akan dilakukan. Ini hanya akan memperlambat ulasan Anda. Kami bertujuan untuk menghapus KYC dalam beberapa hari hingga seminggu. Tetapi blok memang terjadi. Yakinlah kami bekerja secepat mungkin dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi Anda tidak perlu mengirimkan email untuk menanyakan berapa lama proses review ini ya. Oke, setelah itu saya kembali lagi ke akun Pico Worker-nya. Ini terlihat KTP saya sudah terpampang ya. Nah, di sini disclaimer-nya pada video awal sudah saya jelaskan ya. Ini adalah alasan kenapa kita harus mengupload identitas kita atau KYC ya di situs Pico Worker ini. Ini sudah saya jelaskan di awal, jadi tidak saya jelaskan kembali ya. Oke, selanjutnya saya logout ya, karena saya pikir sudah selesai. Dan esoknya saya login kembali ya, atau sekarang ini pada tanggal 28 bulan 7 2022 ya. Saya masuk ke situsnya lagi Pico Worker dan saya login ya. Sini udah otomatis email beserta password. Dan di sini sudah tidak ada urutan konfirmasi yang mana saya disuruh untuk mengupload verifikasi identitas saya ya. Sehingga kita tidak perlu lagi ribet-ribet untuk proses KYC. Sini terlihat sudah digembok ya. Ini proses KYC sudah tidak aktif lagi sekarang. Bawahnya lagi ini tetap ya, ada perubahan. Oke, setelah itu saya ke program baru di Pico Worker, yaitu program Gig ya. Dimana program ini broker dan pekerjanya bisa saling berkomunikasi one by one ya. Nah, di program inilah kita mengharuskan untuk proses verifikasi identitas kita ya, seperti Anda lihat ini. Dan menurut saya inilah yang mengharuskan adanya peraturan KYC ini di situs Pico Worker. Dan pekerjaan ini lumayan besar ya gajinya. Untuk itu mungkin situs Pico Worker mengharuskan pekerjanya maupun brokernya mengupload identitas pribadinya ya. Seperti Anda lihat ini banyak sekali pekerjaan yang bisa kita butuhkan, atau kita juga bisa mempost gignya ya. Kita misalnya mempunyai skill menggambar,
atau menggambar wajah orang lain ya dengan tulisan asli dari kita, maka bisa ya kita post. Di sini setelah saya verifikasi identitas, saya mencoba untuk withdraw ya. Di sini withdrawnya ke PayPal, bisa Anda lihat di saya send token ya. Sebelum kita withdraw maka kita mengharuskan untuk masukkan token ini, karena saya tidak ingin withdraw dan saldonya pun akan saya gunakan untuk beriklan ya, sehingga saya tidak mau untuk withdraw ke PayPal saya. Mungkin untuk Anda yang sudah mengupload identitas Anda atau KYC, bisa langsung mewithdraw atau menerima bayaran Anda dari situs Speakerworker ini. Mungkin itu saja informasi dari saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.